Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arnul Rashid, NPM 190, 120, 10, 174 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu O. Di sini saya akan menjabarkan jawaban UAS saya pada mata kuliah ini. 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi dilakukan untuk memantau proses produksi berjalan sesuai timeline. Perencanaan produksi bertujuan untuk memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan keseluruhan proses produksi. Perusahaan menggunakan berbagai jenis penjadwalan yang berbeda untuk mengelola waktu yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, pengaturan rute produksi. Pengaturan rute produksi ini merupakan tahapan perencanaan produksi yang menentukan jalur kemana saja bahan mentah akan diolah dalam perusahaan. Setelah mengikuti urutan yang ada, bahan mentah tersebut akan diubah menjadi sebuah produk jadi. Mengatur waktu untuk setiap tahapan sangatlah penting, karena dapat mengukur keseluruhan durasi proses produksi. Tahapan ini akan lebih fokus pada kuantitas dan kualitas material yang digunakan, berbagai sumber daya yang terlibat seperti karyawan, mesin, dan bahan, proses operasional dan tempat produksi. Pengaturan rute produksi akan mengelola bagaimana, apa, berapa banyak, dan di mana untuk dapat memproduksi di perusahaan manufaktur. Secara sistematis, tahapan tersebut akan membuat proses dan pemanfaatan sumber daya yang optimal sehingga menghasilkan produk yang terbaik. Yang ketiga, pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran perusahaan adalah rencana yang disusun secara sistematis dan terukur dalam bentuk angka yang terdiri dari keseluruhan kegiatan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Pengelolaan anggaran sering juga disebut dengan rencana keuangan. Hal ini karena bentuk anggaran dibuat dalam bentuk angka atau satuan moneter. Yang selanjutnya, rencana produksi. Ya, tahapan ini akan memastikan bahwa proses operasional dilakukan dengan lancar dan sukses, serta semua data telah dimasukkan dalam software. Ya, yang kelima adalah pemantauan stok. Salah satu yang menjadi bagian dari perusahaan manufaktur adalah pemantauan stok itu sendiri atau persediaan barang. Perusahaan manufaktur harus memastikan bahwa persediaan barang selalu update dan selalu tersedia. Hal ini karena perusahaan manufaktur bergantung pada jumlah persediaan yang di sini saya berposisi sebagai General Manager PT Bulan Sabit dan saya akan mensimulasikan tentang siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit, pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan, manajemen persediaan minimal 20 barang dengan aplikasi Odoo. Ya, yang pertama kita itu harus login dulu ya ke Odoo. Nah, setelah login itu ada beberapa menu tampilan. Kita klik yang persediaan pertama-tama. Lalu klik produk. Nah, di sini saya sudah menginput beberapa produk ya. Kurang lebih 21 produk. Ya, kita langsung ke cara pembuatannya ada, menginput produknya. Klik buat. Contoh jus, nama produknya jus alpukat. Ya, di sini kita juga bisa menambahkan fotonya. Ya, ini yang dicentang yang dapat dijual karena kita yang memproduksi. Kalau yang dapat dibeli itu kita bisa beli ke produsen. Terus tipe produknya itu produk konsumsi. Terus kebijakan penagihannya jumlah yang dipesan.
Harga jual. Harga jual bisa diinput terserah ya. Di sini saya input 12.000. Terus pajaknya sudah otomatis kalau di Odoo. Terus modal. Modalnya itu bisa kita input juga 6.000. Terus kategori produknya kita pilih minuman. Lalu klik simpan. Jika ingin menambahkan kategori produk ya kita klik kategori produk. Ya di sini kan sudah terklasifikasi. Makanan, minuman, jika kita tambahkan lagi ini tinggal klik add kolom. Judulnya makanan ringan. Kita tambahkan makanan. Ya kategori yang baru sudah jadi, terus kita seret kentang goreng ke makanan ringan, nugget, pisang keju, yang ini ke minuman. Setelah itu kita beralih ke penjualan. Klik menu penjualan, ya di sini sudah saya input beberapa. Kalau ingin membuat baru, ini klik buat. Nama pelanggan. Kita input nama customer. Lalu syarat pembayaran kita pilih di sini kontan. Di sini ada macam-macam ya. 15 hari, 30 hari. Kita pilih kontan aja. Terus kita tambahkan produk yang dibeli oleh konsumen. Jika sudah, kita klik confirm. Ya, jika sudah tidak ada yang diubah lagi, kita klik create invoice. Kita pilih regular invoice. Lalu klik create and view invoice. Lalu kita klik, ini sudah jadi draft ya, lalu kita klik konfirmasi. Ya, jika customer sudah melakukan pembayaran, kita klik ini, menu rekam pembayaran. Ini bisa via bank atau cash. Kita pilih cash aja. Tanggal pembayaran hari ini. Lalu klik create payment. Jika sudah ada tulisan hijau di pojok kanan atas ini, itu berarti sudah dibayar ya. Selanjutnya kita beralih pada menu akuntansi. Ya, di sini lengkap ya, ada customer invoice, vendor bill, bank atau yang cash, pembayaran via cash atau bank. Ya, jika ada pembayaran yang belum dibayar atau yang kredit, ini akan muncul di customer invoice ya. Ini ada tulisan satu faktur yang belum dibayar. Ya, ini tadi sudah saya input. Tanggal jatuh temponya 15 hari. Selanjutnya kita bisa mengecek pembayaran cash. Kita klik. Ya, di sini sudah terdapat beberapa pembayaran pada hari ini yang melakukan pembayaran via cash. Selanjutnya kalau pembayaran via bank, kita klik di menu bank, terus outstanding payment or receipt.
Di sini juga sudah muncul. Selanjutnya kita pilih pelaporan. Ya, di sini pada aplikasi Odoo ini lengkap ya. Terdapat laporan keuangan, laba rugi, saldo, eksekutif summary, laporan arus kas, buku besar, neraca percobaan, laporan pajak, dan lain-lain. Ya, kita coba yang laporan laba rugi, kita klik. Di sini muncul gross profit-nya. Yang ini net profit juga ada. Memudahkan kita dalam melihat laporan. Terus kita klik saldo. Ini ada aset lancar, uang di bank dan cash, piutang, biaya dibayar di muka, kewajiban lancar, lengkap ya. Terus liabilitas dan equity ada. Terus kita ini laporan arus kas. Terus kita coba yang buku besar umum. Di sini keluar semua debit, kredit, saldonya. Terus total. Lalu kita bisa klik neraca percobaan. Saldo awal dan saldo akhir. Lalu untuk memudahkan kita dalam laporan pajak, di sini juga ada menunya. Kita klik bulan, ini bulan Desember, pajak yang harus kita bayar itu ini. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.